Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Romi Dayati. Pada video kali ini kebetulan aku lagi ada panggilan interview di salah satu BUMN yang kalian aku mampir di kampus lama aku, yaitu Universitas Jember. Udah lama nih nggak buat video yang berhubungan tentang dunia perkuliahan. Nah, pada video kali ini aku mau bahas tentang dunia perkuliahan lagi. Sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman, khususnya buat adik-adik yang sekarang duduk di kelas 12 SMA, udah pada tahu belum jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Nah, jadi perguruan tinggi Indonesia itu ada macam-macam. Buat adik-adik tuh wajib banget, sangat penting untuk tahu perbedaan jenis-jenis perguruan tinggi ini untuk menggapai tujuan kalian dan cita-cita kalian nanti. Nah, jadi perguruan tinggi di Indonesia itu ada apa aja sih? Oke, sebelum lanjut ke jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia, aku mau bahas sedikit tentang pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, jadi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia itu ada 3 macam nih teman-teman. Yang pertama ada pendidikan akademik, yang kedua ada pendidikan profesi, dan yang ketiga ada pendidikan vokasi. Nah, jadi perbedaan dari 3 jenis pendidikan ini apa aja? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, Indah mau jelasin dulu tentang pendidikan akademik. Untuk pendidikan akademik ini, peserta didik akan diarahkan untuk penguasaan, penerapan, pengembangan, hingga penemuan pada suatu cabang ilmu, entah itu ilmu sains, sosial, teknologi, maupun seni. Nah, pada pendidikan akademik ini, peserta didik lebih diarahkan ke teoritis untuk memahami aspek penilaian hingga penemuan cabang ilmu tadi itu. Nah, untuk jenjang karir terbagi menjadi 3, yaitu S1, S2, S3. Nah, selain ada pendidikan akademik, ada juga pendidikan vokasi. Bedanya, kalau di pendidikan akademik, peserta didiknya akan lebih diarahkan ke teoritis, mungkin sekitar 60% teori dan 40% praktek. Sedangkan di pendidikan ini, kalian akan lebih diarahkan ke penerapannya atau ke prakteknya. Jadi 60% praktek dan 40% teori, seperti itu. Nah, di pendidikan vokasi ini juga ada beberapa jenjang, yaitu mulai dari D1, D2, D3 hingga D4 yang setara dengan sarjana terapan. Dan yang terakhir ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini biasanya diambil oleh sejumlah orang yang ingin bekerja di bidang yang membutuhkan keahlian khusus. Contohnya misal seperti guru, apoteker, dokter gigi, dokter kandungan, dokter umum, ya, yang membutuhkan keahlian khusus seperti itu. Nah, program profesi ini bisa kalian tempuh setelah kalian lulus dari program sarjana. Next, kita masuk ke bagian inti, yaitu jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada universitas. Di universitas ini kalian bisa mendapatkan banyak pilihan bidang keilmuan yang kalian minati, dan nantinya di universitas ini juga tersedia dari beberapa fakultas yang dikelompokkan sesuai dengan rumpun ilmu tertentu dengan variasi yang cukup banyak. Di fakultas ini nantinya akan ada beberapa program studi dan jurusan yang akan lebih spesifik. Universitas sendiri nantinya juga akan terdapat pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi. Contohnya saja Universitas Jember. Di sini terdapat rumpun ilmu Saintek maupun rumpun ilmu Soshum. Nah, di Saintek nantinya akan ada beberapa jurusan, beberapa fakultas, dan beberapa program studi. Ini di sini juga ada mulai jenjang D3 hingga S1, S2, S3. Oke, next, kalau tadi kita Indah bahas tentang universitas yang dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi maupun pendidikan akademik, selanjutnya kita akan bahas tentang politeknik. Jadi, politeknik ini merupakan bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan vokasi. Di politeknik ini, kamu bisa memilih beberapa pilihan rumpun ilmu yang ada. Nah, politeknik biasanya membuka program dari D3 hingga D4. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang politeknik nih, kita akan bahas ke akademik. Yang pasti kalian tahu ada akademik Akpol atau Akmil, banyak akademik yang ada di Indonesia. Nah, bedanya dengan politeknik hampir sama, cuma bedanya kalau di politeknik itu terdapat beberapa rumpun ilmu, sedangkan di akademik ini sama-sama pendidikan vokasi, tapi hanya terdapat satu rumpun ilmu saja. Ya, seperti yang tadi aku bilang, ada Akpol, Akmil, setelah kita udah bahas universitas yang bisa menyelenggarakan pendidikan akademik maupun vokasi. Terus selanjutnya ada politeknik yang hanya menyelenggarakan pendidikan
vokasi saja, tetapi terdapat beberapa rumpun ilmu. Dan selanjutnya ada juga tadi akademik yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan hanya terdapat satu rumpun ilmu saja. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sekolah tinggi. Nah, perbedaan yang paling mencolok sekolah tinggi ini sama dengan universitas. Bedanya di sekolah tinggi ini hanya terdapat satu fakultas dengan pilihan program studi yang lebih sedikit dari universitas. Jadi yang paling umum, paling banyak itu universitas, karena universitas itu ada beberapa rumpun ilmu, beberapa fakultas, dan beberapa program studi sekaligus menyelenggarakan pendidikan profesi. Ada yang profesi, pendidikan vokasi, maupun pendidikan akademik. Teman-teman, jadi udah mulai paham belum nih tentang jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Kalau sebelumnya mungkin aku jelasinnya kurang detail, jadi aku jelaskan sekali lagi. Kalau di sekolah tinggi itu hampir sama dengan universitas, yaitu ada pendidikan vokasi maupun pendidikan akademik. Bedanya di sekolah tinggi ini hanya terdapat satu fakultas saja yang terdiri dari beberapa program studi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya institut. Di institut ini juga ada pendidikan vokasi maupun pendidikan akademik. Bedanya di institut ini hanya terdapat tuh bidang keilmuan, seperti itu. Misalkan ada di ITS, ITB, IPB, seperti itu. Jadi hanya terdapat satu bidang keilmuan, seperti itu. Kalau di sekolah tinggi tadi kan hanya terdapat satu fakultas saja. Misalkan ada sekolah tinggi ilmu ekonomi, jadi hanya mempelajari ilmu ekonomi. Dan aku jelasin sekali lagi, kalau misalnya di institut itu kalian hanya menemukan fakultas dengan satu bidang keilmuan saja, sedangkan di sekolah tinggi kalian akan menemukan satu fakultas. Jelasin sekali lagi, kalau di institut kalian hanya akan menemukan fakultas dengan satu bidang keilmuan, sedangkan di sekolah tinggi kalian akan menemukan fakultas dengan beberapa program studi, seperti itu. Nah, di institut, universitas maupun sekolah tinggi sama-sama bisa menyelenggarakan pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi, seperti itu. Tapi yang paling umum, yang banyak banget pilihannya itu ya universitas, karena di sana ada pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, dan jurusan serta ilmu bidang keilmuannya, rumpun ilmunya itu juga ada banyak sekali, seperti itu. Oke, terus aku akan menjelaskan beberapa universitas, institut akademik maupun politeknik yang ada di Indonesia, tapi di video selanjutnya ya. Oke, maaf banget kalau di video kali ini aku belepotan ngomongnya, nggak jelas kayak gini, karena emang ini tanpa rencana. Dan kebetulan tadi itu aku dapat undangan dari, seperti yang aku jelasin di awal tadi, aku dapat undangan interview dari salah satu. Doakan semoga aku diterima, atau semoga aku mendapat pekerjaan yang seperti apa yang aku inginkan, seperti itu. Dan semoga aku tetap semangat buat nontonnya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Komen di bawah apa aja sih kekurangan dari video ini. Aku sadar diri, masih aku tahu pasti banyak banget kekurangan dari video ini, karena emang ini video dadakan banget, video yang dibuat dengan seniat mungkin aja aku belum pro, aku belum ahli, apalagi video yang dibuat dengan bukan tidak niat sih, dengan dadakan seperti ini. Oke, I'm sorry, but terima kasih, see you next video.